Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih tentang pamol. Nah, tetapi yang akan kita bahas yaitu paracetamol atau dengan merek pamol tetapi dalam bentuk drop. Nah, keunggulan dari pamol ini yaitu bebas alkohol. Jadi sudah tentu halal ya, dan tentunya aman dikonsumsi oleh si kecil. Nah, pamol drop ini sudah dilengkapi juga nih untuk pipet tetesnya, jadi bisa diukur ya sesuai dengan dosis pada umur si kecil. Selain itu tentunya gambarnya cukup menarik, jadi tentunya si kecil tidak akan takut untuk minum obatnya. Simak terus ya videonya. Ada beberapa cara menurunkan demam anak yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Namun, ketika melakukan perawatan di rumah, Anda harus dituntut untuk lebih cermat terhadap kondisi si kecil dan mewaspadai gejala yang sudah menunjukkan tanda akan bahaya. Nah, demam pada anak tidak selalu berbahaya dan sebagian besar dapat mereda dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari saja. Nah, demam sebenarnya merupakan reaksi dari tubuh untuk memerangi infeksi secara alami. Infeksi tersebut bisa disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit. Nah, beberapa kondisi lain seperti penyakit autoimun atau efek dari imunisasi juga bisa loh menyebabkan demam. Nah, untuk demam yang tergolong ringan, ada beberapa cara menurunkan demam yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Nah, anak yang demam ditandai dengan kenaikan suhu tubuhnya mencapai 38 derajat Celcius atau bahkan lebih. Nah, kamu bisa memeriksa suhu tubuhnya menggunakan termometer ya. Selain itu, anak yang demam juga mungkin akan tampak lebih lemas, rewel, sering menangis, gelisah, susah tidur, hingga kurang mau makan atau minum. Jadi nafsu makannya akan menghilang. Nah, sebagai langkah pertolongan pertama untuk menurunkan demam pada anak, kamu bisa melakukan beberapa langkah berikut ini. Nah, yang pertama bisa memberikan kompres ya. Untuk menurunkan demam si kecil, coba berikan kompres pada tubuhnya dengan menggunakan kain yang sudah direndam di dalam air hangat selama 20-30 menit. Kemudian hindari menggunakan baju yang tebal. Karena apa? Karena baju tebal pasti akan sulit untuk meredakan demam. Jadi pilihlah baju untuk si kecil dengan bahan yang nyaman dan tidak terlalu tebal. Hal ini karena saat menggunakan pakaian yang tebal, tubuhnya akan kepanasan dan sulit mengeluarkan panas tubuh, sehingga demamnya akan sulit mereda. Kemudian berikan anak makanan dan minuman yang cukup. Pastikan kebutuhan cairan dan nutrisi si kecil tercukupi untuk mencegah dari dehidrasi ya. Bila kamu masih memberikan si kecil ASI eksklusif, maka pastikan si kecil disusui sesering mungkin. Nah, apabila si kecil sudah mulai mengkonsumsi MPASI nih atau makanan padat, kamu bisa melanjutkan pemberian ASI sambil memberikan cukup air putih. Pilihan air putih di rumah harus memenuhi standar yang berlaku nih, seperti tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh. Nah, yang keempat, menjaga suhu ruangan. Pastikan suhu kamar tetap sejuk dan nyaman bagi si kecil. Kamu boleh loh menyalakan pendingin ruangan, tetapi pastikan suhu tidak terlalu dingin. Kamu juga bisa menggunakan kipas angin dengan kecepatan yang rendah saja. Kemudian bisa juga memandikan dengan air hangat. Saat si kecil demam, kamu tetap diperbolehkan memandikan si kecil asalkan menggunakan air yang hangat nih. Hindari memakai air dingin karena bisa menyebabkan suhu tubuhnya bertambah tinggi dan membuatnya menggigil karena kedinginan. Kemudian memberikan obat-obatan pereda demam. Nah, bila diperlukan, kamu bisa loh menggunakan obat penurun demam anak seperti paracetamol. Dengan catatan, dosis paracetamol harus disesuaikan dengan usia dan berat badan anak atau sesuai petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan obat.
Nah, oleh karena itu apabila pemberian obat sudah harus diberikan, jadi direkomendasikan nih yaitu penggunaan pamol atau paracetamol drop. Nah, keunggulan dari pamol ini adalah bebas alkohol, jadi tentunya aman serta halal ya. Nah, indikasinya untuk apa sih pamol ini? Pamol diindikasikan bisa meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala atau pusing, sakit gigi, dan bisa juga menurunkan demam. Karena apa? Karena kandungannya adalah paracetamol. Nah, komposisinya yaitu setiap 0,6 ml mengandung paracetamol sebesar 60 mg. Nah, untuk aturan pakainya gimana sih? Apakah sulit? Nah, untuk aturan pakai pamol atau paracetamol drop ini, setiap 0,6 ml kan mengandung 60 mg paracetamol ini. Nah, jadi untuk usia di bawah 1 tahun, dosisnya yaitu diberikan dengan alat tetes atau pipet tetesnya sebanyak 0,6 mili dan dikonsumsi sebanyak 3-4 kali sehari. Sedangkan untuk usia 1-2 tahun dosisnya yaitu dengan alat pipet tetes tersebut 0,6 mili sampai 1,2 ml dan dikonsumsi 3-4 kali sehari. Nah, jadi ada perbedaan ya untuk aturan minumnya. Jika di bawah 1 tahun itu minumnya cukup 0,6 mili saja dikonsumsi 3-4 kali sehari. Sedangkan usia 1-2 tahun mengkonsumsinya bisa 0,6 sampai 1,2 ml dan dikonsumsi 3-4 kali sehari juga. Nah, untuk kemasan botolnya seperti ini ya. Kemasannya cukup kecil karena hanya mengandung 15 ml obat saja. Jadi tidak akan memiliki botol yang besar. Dan jangan lupa nih, karena kan obat sirup itu masa zat aktif yang bagus apabila kemasan sudah dibuka atau tutup botolnya sudah dibuka itu hanya bertahan 30 hari saja. Apakah lebih dari 30 hari itu tetap bisa diminum? Nah, sebenarnya tetap bisa diminum ya, tetapi untuk zat aktifnya manfaatnya itu akan menjadi berkurang. Atau bahkan jika sudah terlalu lama nih dibukanya dan tetap diminumkan, maka itu tidak akan memberikan efek yang diinginkan. Nah, jangan lupa juga nih ketika membeli obat-obatan di apotek ataupun di swalayan yang menjual obat-obatan juga tetap harus melihat expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Karena bisa jadi nih ada yang barang-barang atau produk obat yang terlewat untuk tidak dijual tetapi masih ya untuk dijualnya karena terlewat tersebut. Nah, jadi perlu diperhatikan juga nih ketika akan membeli obat paracetamol ini. Nah, kapan sih demam itu harus diwaspadai? Jika cara-cara di atas tersebut dan juga ketika sudah diberikan obat tidak segera mereda, nah kamu dianjurkan segera membawa si kecil ke dokter ya guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Terlebih lagi bila demam tidak kunjung mereda setelah 2 hari dan disertai dengan gejala berikut ini. Seperti yang pertama nih, tanda-tanda dehidrasi yaitu seperti diare, muntah-muntah, bibir kering, menangis tanpa keluar air mata, tidak mau makan atau menyusui, jarang atau tidak buang air kecil sama sekali. Yang kedua, akan terjadinya kejang atau sering kejang karena suhu badan yang sudah terlalu tinggi. Yang ketiga adalah tampak sangat lemas. Yang keempat, lebih sering mengantuk atau hawa ingin tidur itu semakin tinggi. Kemudian sakit kepala yang berat. Biasanya si kecil akan ditandai dengan memutar-mutarkan kepala atau sangat rewel ya. Kemudian sesak nafas juga, kulit pucat atau tampak kebiruan, dan bahkan paling parah yaitu pingsan. Nah, menurunkan demam anak memang bisa dilakukan dengan perawatan rumahan. Namun, kamu juga perlu memantau dengan jeli nih perkembangan perawatan yang diberikan. Jika menunjukkan gejala bahaya di atas, sebaiknya segera membawanya ke dokter. Terlebih lagi, apabila sudah diberikan obat-obatan untuk menurunkan demam, tetapi masih saja ya demam tidak turun-turun. Dan perlu diwaspadai nih apabila demam si kecil sudah disertai dengan kejang. Ditakutkannya apabila terjadi kejang maka si kecil akan sesak nafas dan akibat fatalnya yaitu
akan meninggal dunia apabila tidak segera dilakukan penanganan ke dokter. Nah, untuk pipet tetesnya seperti ini ya. Di sini ada tulisan yang tertera juga nih untuk kandungan aturan dosisnya ya. Jadi sudah ada batasan-batasannya seperti 0,1 mili sampai 0,6 mili. Jadi bisa disesuaikan dosisnya sesuai dengan umur dari si kecil. Jangan lupa juga ya, perlu diingat bahwa keadaan lingkungan sekitar rumah itu merupakan kunci penting dari kesehatan si kecil juga. Karena apabila keadaan lingkungan rumah biasanya kotor atau bahkan kumuh, maka akan memunculkan atau menimbulkan virus-virus serta bakteri yang bisa saja akan menyerang si kecil karena daya tahan tubuh atau imunitas si kecil itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa. Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.